Indonesia. Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa setia Jogja TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Emma Fitria, dapat kembali menemani Anda Sabtu pukul 2:30 sore. Apalagi kalau bukan bincang hari ini. Dan kali ini tema kita adalah parenting, membangun keluarga pluralis. Menarik sekali kalau kita bicarakan mengenai pluralisme atau perbedaan. Apa saja yang berbeda itu dapat menimbulkan riak-riak di masyarakat. Mungkin perbedaan dari hal-hal yang sepele atau mungkin berkaitan dengan sesuatu yang besar, terutama sekali jika menyangkut soal agama. Perbedaan mengenai agama atau keyakinan. Namun jika kita tarik dari sisi positifnya, justru perbedaan dari segi agama ini dapat menimbulkan toleransi antar umat beragama. Kita akan bahasnya selama kurang lebih 60 menit, terutama sekali berkaitan dengan parenting atau bagaimana usaha untuk membangun sebuah keluarga berlandaskan dengan pluralisme atau perbedaan yang ada. Kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami 451666 bagi Anda yang berada di DIY atau 02744517777 bagi Anda yang berada di luar DIY. Tentunya saya tidak sendiri pemirsa, sore hari ini saya telah ditemani oleh dua orang narasumber yang telah hadir di Studio 1 Jogja TV. Yang pertama yang paling dekat dengan saya, ada manajer divisi pendampingan Rifka Anissa, Mbak Rina Eko Widarsi. Apa kabar Mbak Rina? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat terus ya Mbak Rina. Iya. Ya. Harus selalu tersenyum ya. Ya, kemudian di samping Mbak Rina, wah ini yang ganteng sendiri nih. Mas Nono Karsono, tidak asing lagi, beliau adalah pemerhati sosial yang rajin belusuan kemana-mana, begitu ya Mas Nono ya. Dari mana nih Mas sebelum dekat Jogja TV tadi? Saya dari Miliran sebenarnya. Jadi muter-muter terus tiap hari? Kemarin di Jogotito. Baik, kami akan mengupas selama kurang lebih 60 menit pemirsa bersama Mbak Rina dan juga Mas Nono. Dan tentunya kami ingatkan lagi nanti di segmen 2 Anda dapat bergabung bersama kami 451666 bagi Anda yang berada di DIY atau 02744517777 bagi Anda yang berada di luar DIY. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, saya akan langsung bertanya kepada Mas Nono. Mas Nono, bicarakan mengenai pluralisme atau perbedaan seperti itu ya, bahwa membangun suatu keluarga tidaklah mudah, apalagi jika banyak hal-hal yang berbeda seperti itu. Bagaimana Anda merespon hal ini, mengingat kita di Indonesia ini kan sangat plural seperti itu ya, oh enggak Mas? Sebenarnya isu pluralisme itu Indonesia sudah kuat sekali, karena sebagai bangsa yang punya ideologi Pancasila itu jelas sekali bahwa Indonesia itu bangsa yang plural. Tetapi belakangan ini kecenderungan itu seolah-olah isu baru. Seolah-olah ketika ada perbedaan itu sesuatu yang keliru gitu. Sebenarnya potensi yang dimiliki Indonesia sebagai bangsa yang plural itu sudah banyak artefak sejarah yang mengatakan begitu. Nah, kemudian permasalahan yang ada sekarang itu ada gerakan yang menghembuskan pluralisme itu seolah-olah sesuatu yang sesuatu yang keliru gitu, sesuatu yang menakutkan gitu, seolah-olah semua harus dihomogenkan gitu. Kalau saya melihat ketika di masyarakat fine-fine aja, nggak ada masalah ketika ada perbedaan agama, perbedaan adat, suku, budaya. Mereka ya sudah terbiasa karena di dalam diri orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke pasti bertuhan. Apapun agamanya, apapun budayanya pasti bertuhan. Nah, kalau orang bertuhan pasti punya jiwa kemanusiaan. Kalau orang punya jiwa kemanusiaan pasti punya rasa persatuan. Nah, gotong royong adalah cara untuk mencapai tujuan mewujudkan keadilan. Ini sengaja dibuang gitu. Ada suatu gerakan yang besar, seolah-olah itu keliru gitu. Seolah-olah kita harusnya dengan agama tertentu, dengan budaya tertentu. Ada gerakan ketika 80 gerakan budaya American Style gitu. Sekarang dengan budaya ini, lalu agama ini. Bangsa kita kuat kok sebenarnya. Dan hanya segelintir orang aja yang menggoyang itu. Lalu kalau ditarik pada keluarga, sebenarnya keluarga kita menarik dalam arti ketika berbeda agama, ya nggak ada masalah dalam perilakunya. Jangankan berbeda agama, kalau berbicara perbedaan ya, satu agama pun pasti berbeda keluarga itu. Karena kalau dikaji secara psikologis, manusia itu kan ada 3 hal, ada kognisi, konasi, dan afeksi, itu pasti berbeda. Tergantung stimulasi apa yang akan keluar gitu. Sehingga ya pasti berbeda lah. Anak kembar aja pasti berbeda. Betul sekali. Nah, saya agak sedikit galak gitu ya berbicara plural harus sama. Kenapa? Betul. Itu gerakan tahun 80-an seragam, sekolah seragam gitu ya. Apa-apa seragam. Jangan-jangan otak kita diseragamkan juga. Ya, keliru karena kita punya potensi yang berbeda-beda, tapi ada nilai satu yang dituju, kebersamaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau berbicara secara umum saya melihatnya begitu, Mbak. Baik, kita berangkat dari hal yang berbeda seperti itu. Saya ke Mbak Rina. Mbak Rina, ini kan perbedaan ini sebenarnya yang justru dari konsep perkawinan, dari dua orang yang berbeda justru menjadi
melebur menjadi satu, justru menjadi kekuatan tersendiri. Seperti itu seharusnya seperti itu ya Mbak Rina ya. Tetapi terutama Anda ya sebagai yang banyak mendampingi dari Rifka Anissa, kita nggak akan bicarakan mengenai perbedaan A, B atau C, tapi banyak juga masalah-masalah yang timbul dari perbedaan yang ada seperti itu, yang dianggap justru masalah bagi mereka, yang kemudian menjadi trigger dari mungkin adanya KDRT dan lain sebagainya seperti itu ya. Bagaimana Mbak? Anda bisa cerita mungkin pengalaman Anda terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu pernikahan. Mungkin tidak perlu disebutkan perbedaan apa, tetapi bahwa itu dapat berpotensi menimbulkan apa seperti itu. Iya, kalau kita melihat dari kasus yang kami dampingi di Rifka Anissa ya, sebenarnya kalau kita lihat apakah yang mengalami kekerasan itu hanya etnis tertentu atau agama tertentu, itu sama sekali tidak bisa menunjukkan itu, karena dari agama apapun, latar belakang pendidikan apapun, sosial ekonomi apapun bisa menjadi pelaku ataupun korban kekerasan gitu ya. Dan untuk perlakuan atau perilaku kekerasan itu sendiri kan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan beda agama, beda jadi, etnis gitu ya. Digarisbawahi bahwa itu semacam menjadi excuse gitu ya, perbedaan seperti itu ya, bahwa itu kembali ke pribadi masing-masing seperti itu. Silakan dilanjutkan, Mbak. Ini hanya soal perilaku ya. Kalau kita mau bicara mengeluarkan dari konteks sosio-kultural atau secara antropologis gitu, bahwa di Indonesia ini budaya patriarki masih mengakar, tapi bahwa di sana ada problem perilaku yang mesti kita sembuhkan dalam tanda petik ya gitu. Nah, kalau melihat dari kasus Rifka Anissa, memang nggak bisa kita jadikan rujukan sebagai contoh. Oh, ternyata berbeda itu bermasalah, nggak bisa, karena memang banyak contoh juga keluarga yang dengan segala pluralismenya mereka tetap bisa gitu ya, dan bisa mengembangkan anak-anak mereka dengan pengasuhannya positif gitu. Dan saya merasa beruntung ya sebagai anak yang dibesarkan dalam keluarga yang pluralis. Dari keluarga saya, sehingga dari kecil memang sangat terasa bagaimana pluralisme itu membesarkan diri saya, sehingga saya tidak canggung dengan perbedaan-perbedaan. Itu agama, itu ras, itu karakter gitu ya. Tapi memang untuk membangun sebuah keluarga, idealnya adalah apapun latar belakang kita, mestinya memang ada komunikasi yang dibangun sebelumnya, kesepakatan-kesepakatan. Karena dalam proses saling mengenal itu kan mestinya tidak hanya mengenal, oh hidungnya begini, bibirnya begini gitu ya, tapi oh ya keluarganya punya perilaku begini. Kemudian dia tinggal di wilayah dengan latar belakang sosiokultural seperti apa, adat kebiasaannya seperti apa. Yang sama-sama orang Jogja saja mungkin sudah punya kebiasaan yang berbeda. Nah ini yang harus terus dikomunikasikan. Itu menarik sekali. Jadi ya pemirsa, sekali lagi tadi yang digarisbawahi oleh Mbak Rina bahwa ternyata masalah-masalah yang timbul itu akibat adanya perilaku, bukan karena adanya perbedaan. Jadi janganlah mempermasalahkan perbedaan itu ya Mbak ya. Tapi saya kembali ke mungkin ke Mas Nono ya. Mas Nono, tadi Mbak Rina mengatakan mengenai kesepakatan seperti itu. Kesepakatan itu penting terutama kalau kita membicarakan mengenai konsep ketuhanan. Nah, jika ada yang menikah berbeda gitu ya, berbeda keyakinan. Kemudian bagaimana untuk penerapannya terhadap anak, sebaiknya seperti apa mereka kesepakatan yang mereka buat? Ya tadi saya balik lagi ke bawah poin nomor 3, bahwa kita punya modal bahwa kita segala sesuatu harus musyawarah mufakat kan. Nah, itulah bahasa komunikasi untuk menemukan satu visi yang sama, searah gitu. Kalau sama nggak mungkin, tapi searah. Nah, ketika berbeda dalam konteks rumah tangga beda agama, ketika ada kesepakatan untuk membangun yang lebih tinggi, bahwa cita-cita pernikahan kan bukan hanya sama punya anak gitu ya, membangun rumah, punya mobil kan tidak. Tapi ada sesuatu yang memang menjadi impian besar. Nah, itu diawali dengan kesepakatan. Lah, kita pacaran kalau nggak ada kesepakatan nggak jadi kan, mesti putus. Nikah juga kan begitu. Kalau nggak terjadi komunikasi dan ada kesamaan visi yang searah kan nggak mungkin. Nah, jadi sebenarnya berbicara perbedaan, poinnya di kesepakatan. Nah, poin kesepakatan itulah yang sebenarnya menjadi budaya toleransi di sini. Ada yang sifatnya mengalah, ya udah nggak apa-apa. Ada yang nerimo gitu, ada yang memang 50-50 gitu ya. Ada yang dicari garis tengahnya. Itu tergantung kesepakatan. Oh, jadi kesepakatan tidak harus melulu bahwa semua diuntungkan seperti itu ya. Jadi tergantung dari kesepakatan kembali ke itu tadi ya. Betul. Karena itu saya selalu bangga jadi orang Indonesia karena punya modal musyawarah mufakat. Nah, itu diganti sekarang oleh voting gitu ya. Apa-apa voting suara terbanyak. Ini bahaya ini gitu. Ketika sistem voting ada kesamaan, homogenitas. Tapi berbicara musyawarah mufakat, belum tentu usulan saya atau usulan Mbak Rina yang disepakati kan tidak. Tapi ya sudah, kalau ini yang terbaik, oke, kita jalankan bersama. Nah, itulah kesepakatan. Tapi sekarang gitu, yang di atas sana juga menyontohkan semua harus sama.
Lah budaya voting kan bukan budaya kita. Nah, itu. Betul. Votingnya pun terbuka ya, jadi lirik-lirikan kiri kanan. Yang kiri ikut kanan ikut dijuit ya. Iya, Mbak Rina, kalau menyikapi bagaimana stigma di masyarakat seperti itu, mungkin Anda bisa menceritakan mungkin dari pengalaman pribadi Anda bagaimana stigma di masyarakat terhadap keluarga yang mungkin plural seperti itu. Apakah masyarakat sekarang sudah bisa menerima atau mungkin kita bicarakan dalam hal kecil masyarakat di sekeliling Anda saat itu ya, mungkin bukan saat ini ya, saat Anda kecil dulu, terutama berat-beratnya kan ketika anak masih kecil itu berat sekali ya, masa-masa mereka masih bermain. Silahkan Mbak. Iya, stigma melekat ya dimanapun dan kita menjadi apapun sebenarnya, tidak hanya yang plural gitu. Betul. Ya. Wah itu simbahnya kok perilakunya begini ya, nanti cucunya kayak apa gitu. Itu tidak menyangkut agama pun pasti begitu. Dan kita kalau menuruti tetangga atau stigma sosial itu emang nggak pernah berhenti. Betul. Gitu. Jadi sebaiknya sih memang di sini adalah peran orang tua ya yang harusnya mendorong anak agar kemudian dia mempunyai karakter yang kuat, mempunyai kepribadian yang mantap. Jadi tidak perlu terpengaruh oleh omongan atau stigma atau label yang kemudian diberikan, karena itu dimanapun nanti anak berada pasti akan dapat. Jadi nggak bisa mau baik aja diomongin apalagi jelek. Iya. Ya, jadi biarlah anjing menggonggong, orang keren tetap berlalu ya. Pemirsa, kita akan lanjut lagi perbincangan kita. Sekali lagi tema kita adalah parenting membangun keluarga pluralis. Nanti di segmen 2 kami harapkan partisipasi Anda 451666 bagi Anda yang berada di DIY atau 02744517777 bagi Anda yang berada di luar DIY. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Mirsa, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini dengan tema parenting membangun keluarga pluralis. Menarik sekali tema kita kali ini karena kita membahas mengenai pluralisme atau perbedaan yang ada dalam keluarga. Kami buka kesempatan bagi Anda, mungkin Anda ingin berbagi, menyampaikan bagaimana pengalaman Anda, atau mungkin Anda ingin bertanya justru bagaimana untuk membentuk keluarga pluralis. Kami persilahkan 451666 bagi Anda yang berada di DIY atau 02744517777 bagi Anda yang berada di luar DIY. Ya, Mas Nono, kalau kita bicarakan mengenai pilihan itu kan sebenarnya kembali ke diri masing-masing seperti itu ya, bahwa memutuskan untuk mencari yang mungkin nggak bisa sama ya, tapi mencari yang apa ya Mas, mirip seperti itu. Kenapa kita nggak bisa katakan orang sama kan nggak bisa ya, kembarnya nggak sama, atau mungkin yang berbeda atau jauh berbeda kan itu pilihan. Tetapi justru banyak kejadian-kejadian yang bisa dikatakan tidak konsekuen seperti itu. Mungkin ketika suatu saat orang memutuskan untuk oke, saya mau dalam kondisi saya seperti ini, si B seperti ini, kami berdua menikah, memutuskan untuk menikah, kemudian di suatu hari saya berubah pikiran. Wah, kok kami berbeda. Nah, padahal ada konsekuensi-konsekuensi bahwa mereka sudah memiliki anak, kemudian ada hubungan keluarga yang sudah menyatu keluarga besar seperti itu. Bagaimana Anda memandang hal ini, Mas? Kalau saya lihat bukan di pilihannya yang salah ya, bukan di perbedaannya yang keliru. Justru sebenarnya di konsep dia perencanaan ketika menikah, lalu aplikasi menikah sampai ke depannya gimana, sampai dia berpisah itu kan ada sesuatu yang salah. Kalau berbicara dari kultur Jawa kan ada 4 soko guru rumah tangga ya. Bagaimana di ruang tamu, apakah pasangan itu saling mengerti? Ada tamu misalkan tamu suaminya, istrinya minimal ngasih minum. Salaman ya paling ya, minimal gitu ya. Salaman itu mengenalkan ini loh istri saya. Lalu di ruang santai ada nggak mengalokasikan waktu barang 15 menit gitu untuk bercanda bersama dengan istri, dengan anak, itu penting. Lalu bagaimana di dapur produksi yang dicari hasil yang diperoleh dari kerja baik laki-laki maupun istri diproduksi bersama, mau asin mau pahit ya dinikmati bersama. Lalu terbuka enggak? Jangan-jangan hanya telanjang fisik aja di ruang tidur gitu ya. Nah ini yang kadang kalau 4 ini nggak ada, ya saya meragukan rumah tangga itu akan berjalan baik. Nah artinya saya mengupas itu bukan soal perbedaannya yang membuat orang itu berpisah, bukan. Jadi selama ini terkadang ada fase godaan dari luar, godaan dari internal juga. Nah itu nggak siap dia, nggak siap lalu muncul memilih pilihan yang berikutnya untuk bercerai. Sebenarnya ya agama manapun kan melarang ya untuk bercerai itu karena tindakan yang kurang terpuji gitu. Karena sesuatu yang dibangun tertatih-tatih dari zaman pacaran mungkin gitu. Karena sekarang udah nggak ada zaman didikahkan gitu.
Lalu kandas di tengah jalan, kalau saya pribadi sih ya rugi. Betul. Dan itu bukan hanya janji dua manusia, tapi di hadapan Tuhan seperti itu ya. Betul itu. Jadi ada ongkos sosial yang kacau balau, ongkos ekonomi yang ditata lagi kan. Pernikahan itu tidak hanya membangun aku bekerja, kamu di rumah, kan tidak. Bagaimana kesepakatan, bagaimana menukar peran gitu. Ketika si suami nggak bisa, ya istri. Karena semuanya kalau dilakukan dengan kesepakatan, ya nggak ada masalah gitu. Baik yang laki-laki bekerja maupun perempuan bekerja, saya pikir nggak masalah gitu. Karena saya juga mengalami itu fase ketika saya tidak bekerja, ya istri saya nggak masalah gitu. Karena tugas ke rumah tangga saya lakukan. Ketika saya ditanya kerjanya apa, bapak rumah tangga, saya ingin sombong ke orang bahwa profesi bapak rumah tangga ya bukan sesuatu yang hina gitu. Jadi nah ini yang kadang keliru. Nah karena kalau tadi Mbak Rina bilang ada budaya patriarki, bukan budayanya. Patriarki tidak sejahat itu sebenarnya. Tetapi sikap dan kesepakatan yang dibangun orang itu yang keliru. Nah dalam beberapa tahun ini ada kekuatan media yang meracuni kognisi kita, membuat kita jadi seolah-olah memilih pilihan lagi, pilihan baru. Iya, nanti kita lanjut lagi. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat sore Jogja TV. Selamat sore. Selamat sore, maaf dengan siapa? Dengan Rinto di Mojokerto. Rinto, monggo, silahkan. Ya, ini topiknya tentang dalam tema Yunanis ya. Saya ingin menyoroti masalah apakah memang benar atau itu cuma gosip saja, karena ada agenda besar di belakang mereka yang menentang pluralis itu untuk menjadikan negara ini negara yang satu paham. Saya tak boleh sebutkan paham apa, tapi satu paham saja. Baik. Rasa-rasanya dari kecil mereka mulai ditanamkan kebencian antar agama. Jadi saya punya teman yang punya keluarga itu kebetulan berbeda-beda agama dalam satu keluarga. Nah, keponakannya bisa bilang sama budenya ini bahwa bude agamanya ini toh, berarti bude jahat. Nah, itu kan sudah ajaran yang mulai ditanamkan ke anak-anak bahwa kalau agamanya ini itu jahat. Nah, pertanyaan saya itu apakah memang betul ada agenda besar di mana memang punya agenda untuk membuat negara itu dari satu pemahaman tertentu, dan di belakang layar itu mereka mulai membangun kebencian yang temanya baik Yunanis dan sebagainya itu. Terus satu lagi saya tertarik tadi bicara soal perkawinan beda agama, maksudnya perkawinan dalam satu rumah beda agama, atau dalam satu keluarga juga beda agama, atau satu suami istri beda agama. Karena suami istri setahu saya juga bisa beda agama sekarang. Ya, tolong koreksinya aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pak Rinto yang ada di Nogotirto. Tapi mungkin sebelumnya saya sampaikan dulu Pak Rinto bahwa di sini tidak ada dari pakar agama, jadi kita tidak akan bahas dari sisi agama seperti itu ya, tidak akan bahas mengenai hukum-hukum agama, tapi lebih ke bagaimana sikap dan perilaku ketika menghadapi pluralisme dalam keluarga seperti itu. Silahkan Mas Nono mungkin jawab terlebih dahulu. Kalau saya melihat tadi yang Bapak yang di Nogotirto bilang ada agenda besar, sebenarnya egosentris dari personal atau gerakan gitu ya, yang seolah-olah satu golongan itu yang paling benar. Itu kan egosentris ya. Karena benar salah itu milik Tuhan, bukan milik manusia. Manusia itu hanya dikasih amanat bagaimana mendekati kebenaran gitu kan. Karena kita katanya sebagai khalifah di dunia. Tapi kalau berbicara itu saya takut terjebak karena banyak macam-macam syariat Islam yang di Indonesia yang berkembang saat ini gitu kan. Lebih baik saya menggarisbawahi bahwa ada egosentris personal yang membuat anak-anak kita dididik untuk membenci satu golongan, satu budaya, satu agama, yang seolah-olah karena anggapan keluarganya bahwa yang kita anut adalah yang paling benar. Itu kan egosentris ya. Karena tidak ada kebenaran absolut selain Tuhan. Kalau saya berbicara itu. Jadi agama manapun hanya mendekati kebenaran gitu. Tidak ada ya kita di masyarakat gitu ya. Ketika kita mainan sama anak-anak kan nggak ada yang benar salah, menang kalah kan nggak ada. Betul. Hanya kesepakatan kalau melewati garis ini gitu kalah.
Kan kesepakatan sebenarnya. Tidak. Main bola pun begitu, ada aturan kalau masuk ke gawang ya itu menang gitu, gol gitu. Itu kan kesepakatan, bukan menang salahnya yang pengen saya garis bawahi, tapi ada sesuatu yang memang disepakati bersama ketika mulai perencanaan dan mulai aplikasi. Nah, yang sekarang ini yang saya takutkan adalah yaitu gerakan egosentris yang merasa bahwa aku yang paling benar. Itu kan ego. Keakuannya yang muncul. Padahal yang berhak mengaku aku, kata Pak Damarjati, kan Tuhan. Kita kan tidak punya apa-apa, kan gitu. Kok mengaku-ngaku, kan gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa itu adalah egosentris personal dan kelompok. Mbak Lina mungkin tadi menanggapi yang terakhir tadi kan sempat disinggung bahwa bagaimana jika ini, apakah yang dibahas di sini perbedaan antara suami istri atau apa? Oh, kita angkat telepon terlebih dahulu ya, sebentar ya Mbak ya. Tahan dulu. Halo, Jogja TV, selamat sore. Sore. Dengan siapa? Dari Darman di Klaten, Mbak. Mas Darman Klaten, silahkan Mas. Jadi saya kagum dengan anak muda yang bicara tentang pluralisme ya. Menggambarkan bahwa kita ada kekurangan kader Pancasila ini, kelihatannya ini. Jadi begini, saya sudah mencoba melihat dalam interaksi sosial. Mohon ini diseriusi, Mbak. Banyak sekali saya menangkap kemunafikan. Jadi kalau kita bisa berbicara di dalam forum gitu, seakan-akan itu ada orang-orang beberapa golongan itu, kita seakan-akan itu berbicaranya pluralisme. Tapi semestinya dalam hati tidak ada kejujuran ya. Hanya berpura-pura caranya dalam hati. Dan saya sebut dengan kemunafikan diri. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat yang berkembang situasi sekarang ini adalah kesombongan. Kesombongan suatu golongan. Rumong soalnya itu derajatnya luar dhuwur, timbangannya derajat mulyane. Jadi di sini secara tidak langsung agama Hindu sudah menolak kasta, sekarang kita melakukan kastanisasi di negara Pancasila ini. Rumong soalnya paling bener dewe, rumong soalnya paling pinter dewe, rumong soalnya paling kuasa dewe. Itu sedang berkembang. Jadi kita tidak boleh menafik dalam hal ini, harus kita tangkal. Sekarang ya, ada saya minta sedikit waktu, Mbak. Semestinya pluralisme ini tidak perlu ada. Kenapa muncul istilah pluralisme? Karena ada masalah. Ini harus kita tangkap secara cerdas ke depan. Pertama, dalam interaksi komunikasi antar kita ini, seyogyanya kita mengedepankan ilmu sosial. Bukan kita menunjukkan agama kita, betul. Benar gitu. Itu semua itu kan ilmu tafsir. Ya, jadi saya setuju sekali dengan Pak Nono mengatakan tidak ada kebenaran mutlak. Mutlak hanya manusia. Selama kita masih menggunakan otak kita, itu hanya tafsir aja. Yang pertama, yang kedua, dalam komunikasi misalnya, saya berbicara dengan Nono. Kalau saya berbicara dengan ego saya sendiri, Nono itu masih bosan dengan saya. Sejujurnya kalau kita komunikasi ya saya menggunakan apa yang disebut Mas Nono. Kebenaran Mas Nono itu saya tangkap, kemudian saya interaksikan. Jadi komunikasi dengan saya dengan Mas Nono ini jadi gaya, itu namanya etika komunikasi. Kedua kemudian saya juga terheran-heran. Ya, saya setuju dengan Mas Nono ya. Jadi yang di Jakarta sana itu yang melakukan tembusan. Maaf ini saya terus terang orangnya. Ada Mari Klaten ini kalau ngomong belak-belakan ya. Kita masih ingat fatwa daripada MUI mengatakan bahwa pluralisme itu haram katanya. Ini generasi muda jangan diam saja. Negara kita, negara Pancasila betul-betul pluralisme itu adalah absolut. Sekarang saya berbicara sederhana saja. Mata kita ada dua sisi kanan. Coba cungkil mata kanan pindah ke mata kiri. Kira-kira bisa nggak? itu kan absolut juga. Jadi semestinya pluralisme tidak perlu ada. Yang berikutnya adalah apa? Kita ini sudah kehilangan budaya lokal. Budaya kita masing-masing ini sudah kehilangan. Kita mencoba memakai budaya-budaya luar dari manapun, dari Timur Tengah, dari Eropa. Saya mencoba tidak perlu merasa takut dalam komunikasi sekarang. Coba kita kembali kepada budaya kita. Wong Jawa itu ngerti, jiwet itu dan jiwet orang itu dan jiwet wong kan begitu, itu ilmu dasar itu, ilmu etika budaya. Kemudian yang paling penting lagi, Mas, siapapun generasi muda saya ingatkan, kita ini semestinya bangsa yang tidak memiliki daya tahan. Kenapa saya melakukan ini? Kita sedang terjebak dengan diplomasi global. Dan kita tidak bisa menjalan. Kenapa Jepang mau bertahan? Sekarang kita lihat negara Korea Utara, negara Korea Selatan bisa maju. Luar biasa, dan pegangannya apa? Karena itu mereka punya budaya lokal yang mereka gempi.
Nah, kita ini mana budaya kita? Ya. Ini luar biasa kita ini. Kemudian kita menjadi confused, tidak mengerti lagi bangsa antar sama anak bangsa ini. Kita saling bermusuhan, kita saling curiga. Berbicara agama kita saling curiga. Ya, baik Pak Dharma. Ya, terima kasih. Nanti akan ditanggapi oleh Mas Nono nanti setelah jeda ya Mas ya. Kita jeda terlebih dahulu. Sekali lagi pemirsa, kami masih punya beberapa segmen untuk Anda yang ingin menelpon nanti 451666 atau 02744517777 bagi Anda yang berada di luar DI. Bincang hari ini akan segera kembali saat lagi. Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini dengan tema parenting membangun keluarga pluralis. Masih bersama Mbak Rina Eko Widarsi, manajer divisi pendampingan Rifka Anissa, dan juga bersama Mas Nono Karsono, pemerhati sosial. Saya langsung ke Mas Nono, tadi ada pertanyaan dari Pak Dharma di Klaten sebelum jeda, silahkan ditanggapi. Mungkin lebih tepatnya sharing seperti itu ya. Ya nggak ada pertanyaannya soalnya, silahkan. Menarik ya, kalau berbicara, ya kita harus bangga sebagai orang Indonesia yang Pancasilais, tapi itu seolah-olah kita digeser gitu ya, karena yang diajarkan di sekolah, di kuliah bahwa Pancasila hanya bukan nilainya, tapi hanya terjebak kepada cangkangnya kalau bahasa saya. Jadi seolah-olah saya udah ikut penataran nggak dapat nilainya. Kalau berbicara Pancasila nilainya ada di masyarakat. Saya berusukan dengan masyarakat di Jogja dan khususnya di Jawa, bahkan pernah di luar Jawa, nggak ada gitu perbedaan diributkan itu. Nah yang ada itu ya tadi saya selalu garis bawahi bahwa ada egosentris dari personal maupun dari golongan. Nah ini ya kalau tahu itu egosentris ya kita tangkal aja, kita berperilaku dalam keluarga dengan baik, menghargai nilai-nilai perbedaan, karena beda itu indah kok. Kalau kita contoh kita jalan-jalan pemandangan semua hijau bosan. Kita jalan-jalan lalu wayangan gitu, semuanya wayangnya tok, nggak ada gamelannya ya bosan. Jadi Tuhan sudah memberikan kekayaan bahwa berbeda itu indah. Nah kita diamanatkan untuk merajut perbedaan itu menjadi sesuatu yang menjadi kesepakatan yang disepakati oleh kita dengan pasangan, kita dengan masyarakat, kita dengan negara. Nah kalau tadi berbicara Bapak yang di Klaten itu ya saya sepakat ada sesuatu yang dihilangkan. Nah pertanyaannya kalau kita terus menuduh itu tanpa kita bersikap, ya sudah menang mereka. Menang dalam arti egosentris akan menguasai. Tapi kalau berbicara budaya Jawa, nerimo, lalu berpikir bahwa ya sudah kalau ke sana, misalkan ke sana, wah kayaknya aku nggak penting ke sana. Nah terkadang saya selalu berbicara pelatihan di masyarakat, ada berbeda antara keinginan dan kebutuhan. Nah ini, mereka selalu terjebak pada keinginan. Contoh, kita beli HP, itu keinginan kebutuhan toh. Kalau cuma keinginan, betul. Kalau berbicara kebutuhan ya sudah yang bisa komunikasi, minimal SMS dan telepon. Tetapi ketika ini udah masuk nih racun ini ke masyarakat desa, beli sesuatu yang aplikasinya lebih gitu ya, nggak tahu caranya. Berarti kan terjebak pada keinginan. Contoh, biar keren aja. Nah ini selalu distigmakan pada perempuan keinginan tuh. Kalau belanja ke pasar, ke perempuan tahu-tahu tanpa menulis draft, pulang banyak bawaan yang dibeli gitu ya. Itu kan terjebak keinginan. Nah itu berlaku di masyarakat bahwa kita itu digiring oleh kepentingan tertentu agar terjebak pada keinginan. Kalau kita manusia yang arif dan bijaksana sebagai manusia Pancasila, tahu, lah aku kebutuhannya lapar ya makan. Ngantuk ya tidur gitu, bukan sesuatu yang mengada-ngada. Nah ini yang mulai dihilangkan. Kalau berbicara gerakan, saya takut lah ya, pasti di sini ada sesuatu yang mengintai kita gitu ya. Lebih baik saran saya, yuk kita bareng-bareng membangun bahwa kita harus bangga. Dalam diri kita ada jiwa ketuhanan, dalam diri kita ada jiwa kemanusiaan, dalam diri kita ada jiwa kesatuan, dan kita punya modal musyawarah mufakat sebagai cara untuk mencapai tujuan. Udah itu orang Indonesia kok ciri. Dari Sabang sampai Merauke itu cirinya orang Indonesia. Kenapa bangga dengan budaya luar kan gitu. Kita harus bangga dengan budaya sendiri. Bayangkan nenek moyang kita merumuskan itu dari kajian adat istiadat, kajian budaya dari Sabang sampai Merauke yang berbeda, ternyata dirangkum dengan 5 hal itu. Ya, kita harus bangga dengan nenek moyang kita yang begitu cerdas gitu ya, merangkum ini menjadi satu ciri orang Indonesia. Pancasila itu kan ciri orang Indonesia gitu.
Mungkin itu, Mbak. Ya, oke. Iya, saya menambahkan Silakan, mungkin ya soal apa yang seringkali orang ucapkan sepertinya sudah pluralis, tapi ternyata dalam hati juga masih membanggakan dirinya sendiri atau mungkin golongannya sendiri. Memang untuk mengaplikasikan bagaimana kita toleran dan menghargai pluralisme itu butuh latihan ya dan butuh keterampilan. Saya sendiri juga merasakan struggling untuk itu. Banyak tantangan untuk kita menghargai perbedaan-perbedaan. Misalnya kita ketemu teman di jalan, kok pakaiannya gitu ya. Itu kan sudah gitu ya. Itu tanda sebenarnya kita juga agak susah tuh menantang diri kita sendiri untuk toleran sama pluralisme. Nah, kuncinya sebenarnya satu. Tatap saudara kita itu atau teman kita itu dengan hati. Itu nanti akan lain karena yang bicara di situ adalah antar manusia gitu. Kita manusia, dia manusia. Jadi gitu, kita nggak usah memandang dia agamanya apa, dia bajunya apa, dia sekolahnya di mana, tapi dia sesama manusia kok. Jadi kalau dia lapar, apa salahnya kita bagi makanan gitu ya. Kalau dia butuh tempat tinggal, apa salahnya kita beri jalan untuk dia bisa dapat akses itu. Saya pikir itu. Iya. Dan tentunya kembali ke jangan menganggap diri sendiri paling benar, paling betul sekali. Paling jadi panutan, karena kalau kita melihat orang lain itu kan otomatis kita membandingkannya dengan diri sendiri seperti itu kan. Iya. Paling benar juga tuh. Iya, yang tahu benar cuma Tuhan ya. Suka tergoda gitu kan, suka tergoda. Kok beda ya sama aku? Nah, hati-hati kalau udah ada pikiran seperti itu, artinya jangan-jangan kita memang belum toleran ini gitu. Nah, kemudian sekaligus menanggapi yang penelpon pertama ya tadi ya Pak Lukito. Kita di sini memang tidak akan bicara hanya agama saja dan kita tidak akan bicara soal itu ya. Kita bicara plural itu macam-macam. Dan yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana kemudian kita menyikapi pluralisme itu sendiri dan bagaimana kita menghantarkan generasi berikutnya agar mereka itu siap bahwa mereka lahir di negara Indonesia yang begitu plural dengan segala macam pluralitasnya. Mereka harus mengerti, mereka harus memahami dan mereka bisa mencintai itu, tidak hanya menerima ya saya pikir gitu. Mas Tono, tapi bagaimana untuk penerapan pendidikan pluralisme ini di keluarga sendiri misalnya ya, kita nggak usah berkaca bahwa keluarga ini berbeda-beda atau tidak, tetapi bagaimana menanamkan itu, karena kan secara nggak langsung nih orang tua ini kan sering misalnya begini, jangan yang kayak gini nih salah, yang si itu nggak benar kalau begini, si itu nggak benar kalau pergi ke sini, kan seperti itu ya. Jadi yang benar ya kamu ini benar ikut mamah begini, gini-gini. Nah itu kan mau nggak mau akhirnya kan dia di mindset dia tertanam itu terus hingga dia dewasa. Jadi pada akhirnya ketika dia ada sesuatu yang berbeda, dia tidak bisa, mungkin reaksinya pun juga negatif seperti itu atau tidak bisa menerima. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk menanamkan hal seperti itu kepada anak? Nah tadi bahasa, saya garis bawahi bahasa jangan. Kalau mendidik anak itu bahasa itu jangan dipakai. Bahasa jangan itu dogmatis. Membuat anak nggak mau berkembang. Tentu jangan penean gitu ya. Dia nggak mau ketika latihan motorik kasar, dia pasti gagal. Jangan ini, jadi kok banyak jangannya kata anak. Padahal dalam berbicara anak ada hak partisipasi anak loh. Anak diajak untuk komunikasi, boleh enggak kalau mainan api, misalkan diajak gitu. Nggak boleh misalkan. Kenapa nggak boleh? Yuk bareng, buktikan aja. Nah, anak kita dari kota perdesaan selalu didogma jangan. Sehingga memandang sesuatu yang berbeda itu ya linear. Salah. Apalagi pola pendidikan kita kan visual, mata yang dicekokin gitu ya. Bahwa contoh lah kita jalan-jalan di keluar Jalan Wonosari aja, berapa gambar yang mencekoki mata kita untuk membeli produk. Pendidikan pun begitu. Bagaimana pendidikan visual sekarang nggak laku kok menulis mencatat itu. Betul kan? Ya artinya bahwa kalau dengan mata yang masuk biasanya keinginan yang banyak. Karena akan muncul ke otak. Otak itu idealis, berpikir bahwa kalau berpikir yang pakai otak selalu standarnya idealis bahwa aku yang paling benar. Tapi kalau dia pakai hati, dia akan humanis. Jadi bagaimana orang lain kalau saya betina ini sakit enggak? Itu pasti pakai standar hati, cara bersikapnya. Kalau pakai standar perut, yang penting gua kenyang. Nah itu toh, itulah orang-orang kapitalis. Kalau berbicara pakai kelamin, yang penting aku senang. Liberal. Nah ini gitu selalu kita tuh di hatinya selalu diumpetkan, memang letaknya juga tertutup gitu ya hati itu. Selalu tidak dimunculkan. Padahal kalau berbicara pendidikan begitu tingginya soko guru yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro, ketika di depan jadi panutan, ketika di tengah menjadi fasilitator yang baik gitu, ketika di belakang menjadi pendorong yang penuh semangat. Sekarang nggak ada guru yang begitu. Yang penting gua ngajar dapat duit kan gitu.
Yang penting kurikulum tersampaikan. Nggak tahu anaknya terbebani gitu ya. Anaknya dikit-dikit PR, ya gimana mau mencetak generasi yang memahami perbedaan bahwa sesuatu keindahan? Tidak. Anak pulang udah bosan bawa PR. Oke. Ya toh? Lalu ada juga di PAUD itu diseragamkan sekarang. Saya meninjau beberapa PAUD di Jogja, baik yang mahal gitu ya secara ekonomi maupun yang murah, semuanya seragam. Tidak ada yang mengajarkan bahasa Jawa. Oke. Ini Jawa gitu. Adanya bahasa Inggris, Korea, Mandarin. Arab gitu, Mandarin. Ini Indonesia, ini Jawa, Jogja khususnya. Lalu siapa yang ngomong Jawa? Jadi saya berpikir katanya budayawan Jawa mengatakan wong Jawa ilang Jawa, ini indikator. Indikator jelas kalau kita dari kecil sudah tidak diajarkan nilai etika sosial dan budaya luhur Jawa, ya sudah. Yang tadi yang bapaknya bilang ada gerakan itu semakin enak masuknya karena soko gurunya udah nggak ada. Gitu. Nah ini menjadi PR kita bersama, baik di gerakan teman-teman LSM, teman-teman pengajar, teman-teman media. Yuk kita teliti lebih jeli lagi bahwa ketika kita memberikan informasi ada kandungan nilai yang memang berguna bagi kemajuan bangsa. Kalau berbicara jauhnya di Jakarta, sedih saya tuh tiap hari cekoki berita kayak gitu ya. Anak kecil tahu kok sekarang bahasa korupsi dari mana? Dari visual kan gitu. Bukan salah medianya, tetapi tidak ada filter. Dek, jangan nonton jam segini. Ini konsumsinya orang tua. Itu tidak berlaku. Walaupun di Jogja ada gerakan 2 jam belajar gitu, jam belajar sekolah, saya pikir hanya slogan, hanya tagline yang menunjukkan bahwa ini kota pendidikan. Enggak kok. Terbukti sekarang kualitas pendidikan di Jogja juga mulai menurun. Gitu. Oke, Mbak Rina tadi menarik ketika Mas Nono membicarakan bahwa sesuatu tuh harus ada reasonnya seperti itu. Jadi nggak boleh bilang jangan gitu ya. Tapi ini tidak boleh misalnya main api, ini tidak boleh berbahaya karena bisa membakar begini-begini. Nah itu juga mungkin diterapkan dalam untuk pergaulan ya Mbak Rina ya. Bagaimana untuk memilih mungkin lebih ke bagaimana memilih suatu pilihan hidup seperti itu ya, mungkin pilihan hidup apakah orang tua harus selalu menyertakan alasan-alasan yang nantinya agar anak lebih bijak dalam memilih, seperti apa Anda menanggapi? Betul sekali, jadi memang bagaimana anak itu mempunyai pertimbangan yang matang itu memang berasal dari dia kecil, dididiknya seperti apa. Kenapa kata jangan itu tidak boleh digunakan? Karena secara psikologis ada alasannya. Kata jangan itu tidak akan diproses oleh otak, yang akan diproses adalah kata di belakang jangan. Gitu. Maka kemudian kenapa anak-anak justru ketika dilarang pakai jangan yang dilakukan justru itu, justru kata belakangnya gitu. Nah, ketika anak dari kecil dibiasakan untuk berdialog, berdiskusi, maka dia akan dewasa cara berpikirnya. Di dalam memilih pasangan pun akan begitu. Dia akan tidak dengan mudah tertipu oleh tampilan-tampilan luar, tapi dia akan melihat dari hati. Apakah cowok ganteng seperti ini yang akan kupilih menjadi pasangan hidup, padahal aku tidak nyaman loh hatiku itu gitu. Nah, ini dia akan terbiasa mengasah hatinya. Kalau kita biasakan juga dari kecil, kita ajak berdialog itu pakai hati gitu. Nah, ini memang tantangan luar biasa bagi orang tua ya, ketika menyekolahkan anaknya. Di rumah udah dilatih pakai hati, tapi di sekolah, papa, aku tuh nggak boleh berteman sama orang yang beragama ini karena begini. Aduh, susah juga kan. Ini bagaimana? Tapi memang harus telaten ya, karena tantangan zaman semakin berkembang, dan saya sepakat sekali dengan mengajarkan budaya melalui bahasa. Kenapa? Kenapa itu efektif? Karena melalui bahasa itulah kita bisa mempelajari budaya. Bahasa Jawa itu kan ada 3 tingkatan, itu minimal ya. Sebenarnya lebih dari itu lapisannya. Kromo inggil ya. Iya, kromo andap, kromo madyo, inggilnya pun ada bertingkat-tingkat. Nah, itu akan tercermin dalam perilaku. Anak yang bisa berbahasa Jawa akan sangat lain perilakunya dengan yang nggak bisa bahasa Jawa. Bagaimana dia memperlakukan orang yang lebih tua, bagaimana dia akan memperlakukan gurunya. Itu akan berbeda dengan bagaimana dia memperlakukan temannya. Karena dari hal simpel, dari cara berbicara, kata-kata yang dipilih pun sudah berbeda seperti itu ya. Jadi otomatis perlakuannya juga berbeda ya. Ya, nanti kita akan lanjut lagi pemirsa. Kami masih punya satu sesi terakhir bagi Anda yang ingin menelpon 451666 atau 0274 451777 bagi Anda yang berada di luar DIY. Bincang hari ini akan segera kembali saat lagi. Anda
Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini dengan tema parenting, membangun keluarga pluralis. Ini adalah sesi terakhir bagi Anda, juga termasuk kesempatan terakhir bagi Anda untuk menelpon 451666 atau 0274 451777 bagi Anda yang berada di luar DI. Kami persilahkan jika ingin bertanya atau menyampaikan opini atau mungkin pengalaman Anda, kami persilahkan untuk menelpon kami. Ya, Mas Nono, tadi menarik sekali ya, pemirsa, sewaktu jeda kami berbicara mengenai bagaimana penanaman nilai-nilai budaya mungkin cenderung kurang untuk anak-anak sekarang seperti itu. Padahal itu adalah, bisa dibilang, itu adalah pondasi untuk anak berperilaku, terutama juga bertingkah laku, dan di masyarakat juga bagaimana dia menerapkannya di masyarakat seperti itu. Mas Nono, bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, itu menarik. Saya pengalaman pribadi anak saya gitu ya. Saya mengusulkan ke sekolah pautnya anak saya ada bahasa Jawanya enggak. Sebenarnya kalau kreatif dan cerdik kan ada sastra Jawa di UGM gitu ya, bisa kerja sama. Si mahasiswanya ngajarin, si mahasiswanya belajar, jadi, si anak juga dapat. Jadi gurunya sebenarnya nggak perlu repot ya karena ada kerjasama itu ya. Oke, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, Jajati, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Rahmat. Oke, silakan Ibu. Saya ingin ikut mengomentari dialog ini. Ya. Saya sekali, kalau kita harus mau menanamkan dan menerima sesuatu apapun itu yang sifatnya berbeda. Karena semua itu adalah fakta yang harus kita terima di dunia ini, apapun itu. Tapi menurut saya, untuk perbedaan keyakinan, kita masing-masing keluarga itu, kalau bagi saya menanamkan kepada anak-anak saya bahwa lagu didukung itu yang paling harus kita tanamkan pada mereka, dan seliro. Karena kalau kita tidak begitu, akan sulit mereka menerimanya. Ajaran yang paling kita yakini itulah yang paling penting. Tetapi kita harus menerima perbedaan dan menghormati keyakinan orang lain. Kalau tidak bingung anak kita mau pakai aturan yang mana, mau pakai pendapat yang mana. Jadi itulah yang paling penting, menerapkan lakum dinukum dan kita menghormati keyakinan yang orang lain. Kita menerima bahwa fakta di dunia ini adalah berbeda-beda. Ya. Terima kasih Ibu Rahmat yang ada di Jakarta, luar biasa sekali. Jadi Ibu Rahmat ini menetapkan bahwa prinsip bahwa bagiku agamaku, bagimu agamamu, seperti itu juga tempos seliro atau tenggang rasa. Mbak Rina, bagaimana Anda menanggapinya? Betul sekali, kalau kita sudah menggunakan prinsip itu sebenarnya enak sekali ya. Kita tuh nggak usah terbebani dengan perbedaan-perbedaan yang kita hadapi. Ya sudah, toh memang berbeda, terus ngapain gitu. So what? Terus kita mesti bagaimana yang mesti kita lakukan ya? Ya sudah, hargai dia dengan perbedaannya, dengan pilihannya, dengan apa yang dia yakini. Dan kita yakin aja bahwa dia dengan pilihannya pasti sudah dengan mempertimbangkan semua konsekuensinya. Artinya pilihan itu sebaiknya memang bertanggung jawab ya. Ini hal yang berbeda dengan pilihan yang diambil dengan impulsif, dengan tergesa-gesa dan tidak penuh pertimbangan-pertimbangan. Saya pikir gitu. Mas Nono, tadi kalau kembali lagi ke sesi 1 tadi Anda membicarakan bahwa sebenarnya tahu yang paling benar kan hanya Tuhan, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita menganggap ini salah, ini benar, belum tentu kita juga benar kan, seperti itu. Terutama juga apabila kita tidak dalam memeluk sesuatu tidak kuat dasar-dasarnya atau keyakinan kita sendiri. Nah, apakah Anda dalam studi mungkin Anda melihat kejadian-kejadian yang ada di masyarakat lebih seperti itu ya? Bagaimana jika seseorang yang tidak dengan keyakinan yang dia buat apapun itu ya, mau keyakinan agama, saya tidak bicarakan keyakinan dalam dasar agama tapi keyakinan dalam prinsip hidup juga tidak kuat, kemudian juga mudah terpengaruh dan pada akhirnya akan lebih ke tindakan-tindakan destruktif seperti itu, Mas. Seperti apa? Saya balik tanya, ketika berbicara keyakinan pilihannya di mana? Cara berpikir kita dari mana? Yakinnya hati dari kan? mana? Iya. Kalau kita memeluk keyakinan pakai otak, artinya ada analisa nafsu. Ya toh? Kalau hati yakin, saya juga baru tak tahu bahwa agama yang dipeluk saya merasa baru warisan orang tua, kan gitu. Tapi kalau sudah dicari sendiri, yakin dari hati. Jadi kan? Kita kalau pakai dari hati. Kita memilih keyakinan pakai otak, pasti banyak simptom-simptom lain yang akan mempengaruhi itu. Jadi tidak bisa dilogika ya, harus bersemuanya harus. Kalau keyakinan hati, disebut keyakinan karena harus benar-benar yakin seperti itu ya. Jadi bukan asal ya. Baik, ada penelpon yang masuk. Halo, Jaja TV, selamat sore. Halo. Ya, dengan siapa Mbak atau Ibu? Saya Sulaiman. Ya.
Iya, Ibu Hesti Sleman. Oh, monggo Ibu Hesti Sleman, monggo silakan. Iya, mau tanya ini umpamanya mau konsultasi itu kantornya di mana ya? Konsultasi sama kantornya Bu ini ya? Konsultasi. Masnya Mbaknya itu loh. Oke, baik. Itu saja Ibu pertanyaannya. Iya. Bu Hesti di Sleman. Oke, menarik sekali. Iya, Mungkin mau misalnya datang langsung ke kantornya. Oke, baik. Ya, Nanti terima bisa kasih jawab. Bu. Bisa Ibu. Nanti dicatat Bu, disiapkan pulpen terlebih dahulu biar dijawab oleh Mbak Rina. Ya, terima kasih Bu Hesti. Iya. Mungkin Bu Hesti ada sesuatu, pengen curhat sesuatu seperti itu Iya, ya. Mbak Rina mungkin bisa disebutkan untuk alamat dan juga nomor teleponnya Rifka Anissa seperti itu ya mungkin Iya. ya. Alamatnya kita nggak pindah-pindah dan insya Allah nggak pindah itu karena sudah rumah sendiri di Jalan Jambon Romawi 4 Kompleks Jatimulyo Indah Yogyakarta. Ada teleponnya? Teleponnya di 553333. 553333. Mudah sekali ya Ibu Mudah ya. sekali Sudah dihafal. dicatat ya semoga ya Ibu Hesti ya. Ini telepon setiap hari kerja atau bagaimana? Iya, itu setiap hari kerja. Jadi kami itu Minggu buka tutup ya? Senin sampai Sabtu. Hari kerjanya sebenarnya Senin sampai Jumat. Tapi kalau Sabtu itu kita hanya melayani untuk konseling sampai dengan jam 1. Nah, untuk darurat, situasi darurat yang memang harus segera butuh pertolongan, kita punya fleksi 24 jam yang bisa diakses di 0274 Oke. 743 743 1298. 1298 0274 743 1298 ya. Iya. Semoga sudah dicatat semuanya. Kembali ke Mas Nono. Ya. Ini Mas Nono, berarti tadi kembali tadi yang disebut keyakinan karena harus benar-benar yakin, tidak boleh terpengaruh, juga tidak boleh kayak voting tadi ya ikut-ikutan kanan apa kiri apa Logika, lirik gitu ya. ya. Nah, kalau kita kembalikan ke tema kita kembali bahwa parenting membangun keluarga pluralis. Nah, bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip atau mungkin rules gitu ya seperti itu ya terhadap keluarga seperti itu, terhadap keluarga yang pluralis untuk menghadapi, termasuk juga untuk menghadapi bagaimana kondisi pluralisme yang ada di masyarakat Indonesia pada umumnya gitu. Nah, itu bagaimana orang tua yang harus, the way yang harus diterapkan oleh orang tua untuk memberikan pedoman kepada anak. Yang perlu kita pegang dalam prinsip baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat yang pertama kan komunikasi. Kesepakatan apa di keluarga ya kita harus sepakati kalau memang itu menjadi kesepakatan. Kalau itu bukan menjadi kesepakatan ya kita berhak melanggar. Contoh diajarkan kok belok kiri jalan terus gitu. Artinya kita disuruh berkreatif. Jadi ke kiri itu kan bukan berarti salah gitu ya. Ke kiri jalan terus di lalu lintas. Saya sering mengatakan itu kepada teman-teman di masyarakat. Nggak apa-apa kok Pak gitu. Ketika itu memang jalan yang tidak ada pilihan lagi. Tapi bukan dijadikan kebiasaan. Kemudian dari kesepakatan itu kita harus toleran. Kalau itu udah menjadi kesepakatan kita ya udah toleransi yang kita depankan. Kalau kita merasa nggak enak, ya kita udah sepakat kok. Nggak enak ya udah disimpan aja gitu kan. Toh nggak masalah gitu. Nah itulah budaya itu yang ketika berbeda itu merasa salah. Jadi orang lain berbeda dengan kita bahwa orang lain itu salah. Orang lain berorientasi seksual berbeda dengan kita salah. Orang lain memeluk agama berbeda salah. Orang lain budaya berbeda salah. Padahal yang namanya berbeda kan indah. Tadi saya selalu katakan begitu. Contohnya begini, bahwa yang berbeda itu selalu indah dan kebenaran itu selalu milik Tuhan. Gini, kalau orang Papua menggunakan koteka di sana benar, tapi kalau di sini keliru, karena budayanya berbeda. Lah orang Jawa ketika pakai pakaian dalang di Papua, ya diketawain orang Papua kan gitu. Nah disitulah nilai toleransi. Artinya kita selalu adaptasi. Kalau orang tua saya bilang harus belajar jadi bunglon, pinter beradaptasi kalau mau menggunakan ilmu sosial. Kalau kita punya ilmu sosial tapi kita egosentris, ya sudah, kita tidak akan punya teman kok. Bahkan dengan istri pun perang terus kok kayaknya. Karena nilai toleransi nggak kita pegang. Jangankan komunikasi gitu kan. Nilai-nilai itu ya udah ketika istri mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan kita, udah menganggap istri salah. Lalu masyarakat ketika pertemuan RT gini salah ya udah ikuti aja kan gitu. Nah, jadi pada intinya bahwa ada 3 poin yang harus kita pegang. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi, oke. Yang kedua adalah kesepakatan. Yang ketiga toleransi sikapnya. Jadi
ketika ada perbedaan harus dimusyawarahkan untuk mencapai tadi ya hasil secara mufakat seperti itu ya. Jadi tidak boleh voting ya. Jadi kesepakatan itu tadi kuncinya tadi yang dikatakan oleh Mas Nono bahwa apapun itu harus ada kesepakatan yang dicapai dari musyawarah mufakat. Kalau Mbak Rina sendiri ini mungkin bisa disebutkan poin-poin untuk mencapai bagaimana agar keluarga itu tetap harmonis, tetap sejahtera meskipun plural seperti itu. Terbuka ya menurut saya, terbuka kemudian asertif itu akan memudahkan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Itu. Jadi terbuka dan asertif. Terbuka, asertif, ada kesepakatan yang kemudian diikuti dengan rasa tanggung jawab. Oke. Gitu. Kita tadi melebar dari kita membicarakan mengenai plural. Sekarang saya akan, waktu kita tinggal 2 menit, saya mungkin lebih ke tips kepada orang tua dan juga mungkin kepada pendidik ya Mas ya. Ini kan penting sekali ya. Kepada orang tua dan juga pendidik, mungkin entah itu guru atau mungkin siapa yang dituakan di masyarakat seperti itu, bagaimana untuk menyikapi atau mungkin juga membuat orang yang di sekelilingnya lebih paham terhadap adanya pluralisme ini. Mungkin ke Mas Nono terlebih dahulu sebelum ke Mbak Rina. Ya, kalau berbicara pendidikan, ya kalau saya meminjam kata janganlah dicekokin anak-anak didik kita dengan sesuatu yang homogen. Karena sesuatu yang sama itu bosan, kan gitu. Lalu bagaimana kreativitas pengajar dengan potensi budaya lokal yang perlu dikembangkan sehingga dengan macam-macam perbedaan akan muncul kesepakatan yang menjadi satu benang merah, yaitulah pendidikan. Nah ini yang hilang. Sebenarnya kita bangga ya punya Ki Hajar Dewantoro yang merangkum 3 loh, itu cuma tiga kata. Yang harus tulodo yang mati omongan kaso tutupuri handewani. Nah itu menjadi sesuatu yang ketika kita kaji indah sekali pendidikan ketika seorang pengajar, seorang murid pun begitu. Gitu. Lalu untuk menyikapi bahwa mulai muncul dan maraknya sekolah-sekolah yang homogen, ya saya pikir kita sebagai orang tua harus selektif lah menyekolahkan anak kemana. Apakah kita mau menggiring anak kita menjadi sesuatu yang homogen, ya monggo kerso. Itu pilihan. Gitu. Tapi kalau memang itu sesuatu yang menurut Anda keliru, ya jangan dipilih kan. Oke. Jadi jangan karena ikut tren ya. Jangan ikut tren. Gitu. Dan kayaknya mahal yang begitu. Iya. Kadang pilihannya itu bukan karena mahalnya ya, karena memudahkan orang tua itu loh. Pilih yang itu memudahkan orang tua. Oke, Mbak Rina, terakhir pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Tambahan saja sih, tadi sudah banyak yang disampaikan Mas Nono. Saya pikir pendidik, pengajar, konselor atau guru, dosen ya. Saya pikir kuncinya adalah bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas kita sebagai itu tadi semua profesi itu dengan hati aja. Malah Mas Nono nggak ada nomor yang bisa dihubungi ya? Wah, untuk konsultasi mungkin ya. Nanti bahaya ya. Terima kasih sekali Mbak Rina Eko Widarsih, Manajer Divisi Pendampingan Rifka Anissa, juga Mas Nono Karsono, pemerhati sosial. Terima kasih sekali telah menemani pemirsa selama kurang lebih 60 menit. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat ya. Amin. Dan jika ada yang bertanya, sekali lagi Mbak Rina mungkin bisa disebutkan alamatnya tadi. Alamatnya Rifka Anissa di Jalan Jambon 4, Kompleks Jatimulyo Indah, Yogyakarta. Bisa telepon ke 553333. Atau jika mendesak ada Fleksi 0274 743 1298. Jika mendesak aja ya pemirsa, kalau nggak mendesak jangan telepon Fleksinya ini. Terima kasih, dan pemirsa demikianlah bincang hari ini selama kurang lebih 60 menit dengan tema parenting membangun keluarga pluralis. Satu hal yang harus diingat bahwa perbedaan itu akan selalu ada, tetapi marilah kita lebih bijak dan lebih cerdas dalam memandang perbedaan yang ada, dan kita jadikan perbedaan sebagai suatu kekuatan. Janganlah justru perbedaan akan memecah belah kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih, saya Emma Fitria, salam Indonesia.